Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Balikpapan. Tempatnya kita berbagi informasi, mengedukasi, serta berbagi pengalaman terkait kepemiluan. Masih bersama saya, Nani. Kali ini kita bakal ngobrol lebih santai terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tema kita kali ini yaitu ada apa dengan PDPB KPU Kota Balikpapan. Mungkin banyak yang masih bingung ya, apa sih PDPB ini? PDPB ini adalah panjangan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kenapa sih KPU rajin melaksanakan pemutakhiran data pemilih padahal kegiatan pemilu ini masih panjang gitu, masih jauh. Oleh karena itu, kita akan bahas secara mendalam bersama tamu spesial kita pada hari ini, yaitu anggota KPU Kota Balikpapan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Makta, Sarjana Hukum ya Pak ya? Ya betul. Gimana Pak kabarnya? Ya alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait PDPB ini, alangkah baiknya bisa Pak untuk memperkenalkan diri kepada teman pemilih, background Bapak sebelum menjadi anggota KPU Kota Balikpapan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya pernah di Panwascam ya, pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Waktu itu di Kecamatan Balikpapan Tengah. Saya terpilih di Panwascam mulai dari akhir 2022 sampai dengan terpilih di KPU waktu itu 2024 Maret. 2024 Maret ya Pak ya. Sampai dengan masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 ya Pak ya. Ya. Sebelumnya saya di Panwascam. Di Panwascam itu kan ada 3 divisi ya. Saya membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa waktu itu. Pemilu tahun 2024. Oke, secara pendidikan Bapak sarjana hukum ya Pak ya? Ya betul, saya S1 di S1 Universitas Balikpapan. Universitas Balikpapan, dan ketika masuk ke KPU Bapak ternyata masuknya sebagai divisi Perencanaan data dan informasi ya. Betul sekali. Sebelumnya memang apakah sebagai divisi perencanaan data dan informasi ini ada pengalaman nggak Pak di masalah data ini? Ya itu sih sebetulnya berangkat dari karena pengalaman saya pernah di Panwascam tadi, tentu segala penyelenggaraan tahapan pemilu juga ada gambaran, walaupun bukan divisi saya waktu itu untuk data pemilih. Nah pas di KPU kan kita terpilih semua rata-rata menjadi anggota begitu ya. Lalu kemudian penentuan kita diskusikan bersama 4 komisioner lainnya, divisi apa, ketemulah saya di divisi data. Baik, membahas secara mendalam lagi terkait dengan PDPB di KPU Kota Balikpapan. Apa sih Pak sebenarnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sebetulnya merupakan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 ya tentang pemilihan umum. Lalu kemudian terkait PDPB sendiri juga diatur lebih teknis dalam PKPU nomor 1 tahun 2025. Tentu tujuan daripada PDPB ini adalah memperbaharui dan memelihara daftar pemilih. Nah itu secara spesifiknya, memperbaharui kemudian memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan. Itu daftar pemilih terakhir ya Pak ya? Ya. DPT terakhir apa dari pemilu ataupun pilkada? Maksud daripada memelihara ini kan dari, memang kalau untuk dari DPT terakhir itu proses pemutahirannya nanti akan terpisah dia. Oh begitu. Ya, kita bicara terkait tujuannya, hanya itu sebetulnya memelihara dan memperbaharui. Memelihara dan memperbaharui, berarti tujuan dari pelaksanaan PDPB ini artinya kita memelihara dan memperbaharui data-data pemilih di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan. Oke, seperti itu. Berarti asal dari data PDPB ini sendiri berarti data pemilih ya Pak ya? Ya data betul. DPT terakhir di KPU Kota Balikpapan. Oke, betul. Nah terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga memang ada tahapannya ya. Yang pertama kita merujuk pada DPT terakhir. DPT terakhir kebetulan kita di Kota Balikpapan terakhir itu melaksanakan pemilihan ya di 27 November 2024 kemarin. Nah waktu itu kita menetapkan DPT dengan jumlah 520.986 pemilih.
Nah, setelah selesai tahapan, kemudian kita laksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi karena ini sudah selesai tahapan pemilihan, maka saat ini kita sedang melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, begitu. Oke, kalau begitu dari proses PDPB tahun 2025 ini ya Pak ya. Ini proses pelaksanaannya setiap bulan kah Pak atau dilakukan per triwulan atau bagaimana sih Pak? Merujuk pada PKPU 1 2025 itu PDPB di tingkat kabupaten kota kita lakukan rekapitulasi dan penetapan setiap 3 bulan. Per 3 bulan Per 3 ya. bulan. Di luar tahapan tadi ya, selesai tahapan per 3 bulan. Nah, kebetulan di Kota Balikpapan ini sudah masuk di bulan Oktober, artinya sudah beberapa triwulan yang kita lalui ya. Jadi saya ulas kembali, ceritakan kembali bahwa PDPB yang kita lakukan pertama kali itu di triwulan kedua, karena memang triwulan pertama itu masih masuk waktu tahapan, sehingga tidak ada PDPB waktu itu. Oke. Nah, masuk ke PDPB triwulan kedua itu mulai bulan April sampai dengan bulan Juni. Penetapannya jatuh di tanggal 2 Juli. 2 Juli ya, 2025. Nah, kebetulan karena setiap 3 bulan, lalu kemudian masuk di triwulan ketiga. Triwulan ketiga itu mulai bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, ini PDPB-nya setiap 3 bulan. Lalu kemudian kita lakukan penetapan di 2 Oktober tahun 2025. Begitu kira-kira Bu Sri. Bu Sri. Biasanya saya dipanggil Bu Sri ya. Nah, menurut Bapak dari data PDPB itu sendiri dari triwulan 2 ya, ke triwulan ketiga ini apakah memang ada peningkatan data kah atau memang datanya ya nggak bergerak sama sekali Pak? Rata-rata kita telah melaksanakan PDPB di 2 kali triwulan, itu rata-rata meningkat. Di DPT terakhir kita itu 520.986 pemilih, lalu kemudian pada saat penetapan di TW2 itu berjumlah 524.644 pemilih. Itu di TW2. Di TW2 lalu ya. kemudian masuk di TW3 itu naik lagi. Naik lagi ya Pak ya. Naik lagi. Dia pada saat penetapan TW3 itu menjadi 536.514 pemilih. Lumayan ya Pak ya, lumayan ada kenaikan ya. Sekitar kurang lebih 15 ribuan ya dari penetapan DPT sampai ke TW3. Ke TW3 ya. Oke. Terus siapa aja sih Pak yang terlibat dalam PDPB ini sebenarnya? Apakah memang kalau dulu di pemilu dan pilkada itu kan kita dalam pemutahiran data pemilih ini kan melibatkan PPK, PPS ataupun Pantarli lah ya di data awal kita. Saat ini kan kita sudah tidak dalam masa tahapan ya. Ya betul. Siapa aja sih Pak yang terlibat dalam PDPB ini? Untuk pelaksana PDPB ini hanya sampai di tingkat kabupaten kota ya, karena memang untuk badan etok itu sudah tidak ada. Jadi memang yang eksekusi PDPB ini adalah tingkat kabupaten kota. Jadi tata cara pemuktahiran atau upaya memperbaharui PDPB ini adalah berangkat dari daftar pemilih terakhir waktu tahapan, lalu kemudian dilakukan sinkronisasi secara nasional. Jadi sinkronisasi yang dimaksud adalah data penduduk yang disandingkan dengan DPT terakhir. Prosesnya adalah secara nasional yang dilakukan oleh KPU RI bersama dengan Kemendagri ya, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Jadi data penduduk terbaru saat ini kemudian disandingkan dengan DPT terakhir, lah itulah yang kemudian menjadi DP4. DP4 ya. DP4 ini kan daftar penduduk pemilih potensial pemilu gitu ya. Nah, dari jumlah itulah kemudian kita akan lihat ini bertambah atau berkurang. Nah, begitu kira-kira. Jadi pada saat diturunkan DP4 itu nanti kita akan tahu berapa sih jumlah pemilih yang turun dari DP4 itu. Nah, banyak hal ya, bisa bertambah juga bisa berkurang karena ada beberapa kategori juga itu, kira-kira begitu. Nah, setelah dilakukan sinkronisasi, kabupaten kota lah yang kemudian mengeksekusi data-data itu. Ya, ada 3 yang menjadi fokus kerja KPU tingkat kabupaten kota. Yang pertama adalah DP4 yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam artian warga negara. Yang memenuhi syarat sebagai pemilih, lalu kemudian ada pemilih baru, kemudian pemilih tidak memenuhi syarat, lalu kemudian ada terkait informasi atau perbaikan data pemilih. Jadi itu yang kemudian yang kita kerjakan di tingkat kabupaten kota. Cukup panjang juga ya prosesnya ya Pak ya. Karena memang data turun dari pusat ya, koordinasi KPU RI dengan kerjasama KPU RI dengan Kemendagri. Ya, betul. Dalam hal ini di Dukcapil ya. Ya,
Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil. Berarti kalau di KPU Kabupaten Kota kita berkoordinasi dengan Capil ke boleh. Disdukcapil ya. Ya betul. Jadi memang untuk langkah di tingkat kabupaten kota itu juga secara mekanisme selain data turun dari DP4 tadi juga kita dapat melakukan koordinasi. Nah memang hari ini saat ini data kependudukan itu kan sudah terpusat ya. Iya. Jadi memang KPU juga hanya menerima data dari KPU RI. Nah, lalu kemudian kalau upaya-upaya koordinasi juga tetap kita laksanakan jika itu dibutuhkan. Yaitu dibutuhkan misalnya ada data-data penduduk yang diragukan atau dicurigai masih kurang pas, kurang tepat, sehingga kami melakukan koordinasi untuk memastikan keakuratan data-data tersebut. Nah ini bagian daripada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan proses data, kenapa sampai ada data PDPB ini, sasaran utamanya dari PDPB ini sendiri siapa-siapa aja sih Pak? Nah ini juga sangat penting ya sasaran terkait PDPB ini karena memang tujuannya adalah memelihara sehingga sasaran utamanya adalah warga negara, tentu warga negara yang memenuhi hak pilih. Ya warga negara, jadi tidak semua juga warga negara masuk di PDPB. Tapi adalah warga negara yang memenuhi unsur atau syarat sebagai pemilih. Kembali kepada syarat daftar pemilih itu sendiri, yang pertama tentu warga negara yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Tentu dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah. Yang kedua terkait warga negara yang tidak sedang dicabut hak pilihnya. Kan ada juga tuh warga negara yang kemudian dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan ya. Nah ini juga menjadi sasaran kita dalam artian berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena sedang dicabut. Yang selanjutnya adalah tidak atau bukan sebagai anggota TNI dan atau anggota Polri karena walaupun sudah berusia 17 tahun tetapi yang bersangkutan merupakan anggota TNI atau Polri itu juga tidak sebagai pemilih, artinya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Begitu. Berarti udah jelas ya siapa-siapa saja yang menjadi sasaran PDPB saat ini. Di dalam PDPB ini keterlibatan masyarakat itu sudah ada kesadaran nggak Pak? Menurut Bapak, karena kan kita di KPU Kota Balikpapan sendiri sudah mensosialisasikan melalui media sosial, membuka link untuk melaporkan bahwa ada perubahan data nih, baik itu masyarakat itu sendiri ataupun keluarganya, seperti itu. Jadi begini ya, terkait itu sebetulnya masuk di saran atau tanggapan masyarakat, tetapi sebelum itu ada proses. Jadi begini, PDPB ini kan Bu Sri selalu kita tetapkan setiap 3 bulan sekali. Nah setelah penetapan itu kita umumkan. Kita umumkan daftar pemilih itu, lalu kemudian ada ruang untuk masyarakat atau warga negara yang dapat melakukan tanggapan ya, tentu di media sosial kita melalui IG. Nah sebetulnya terkait tanggapan dan masukan sampai dengan TW3 kemarin kita belum ada ya, sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari masyarakat. Tetapi memang tanggapan itu sendiri juga menjadi perhatian khusus untuk KPU Kota Balikpapan agar kenapa kemudian itu sangat penting sebetulnya upaya-upaya memperbaharui tadi. Kenapa kemudian menjadi penting? Siapa tahu semisal masih ada data-data kita yang memang kurang pas atau kurang tepat. Karena memang salah satu prinsip PDPB ini kan harus akurat ya. Harus akurat sehingga data itu harus dipastikan benar sesuai dengan biodata kependudukan yang ada di Kemendagri, kira-kira begitu. Berarti memang di sini peran masyarakat Kota Balikpapan, warga Kota Balikpapan itu memang sangat penting ya untuk memperbaharui data-data yang ada di KPU. Karena kita juga membuka layanan terkait dengan perubahan data tersebut, masukan-masukan dari masyarakat ya Pak ya, tanggapan masyarakat ya dalam hal ini ya Pak ya. Ya betul sekali. Yang terakhir nih Pak, yang terakhir dan penting banget momennya yang pas ini. Bagaimana harapan Bapak, apa sih pesan-pesan Bapak buat warga Kota Balikpapan, masyarakat Balikpapan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Yang pertama tentu kami dari KPU Kota Balikpapan berharap ya masyarakat tetap melihat atau memantau kerja-kerja di KPU sehingga kemudian mengetahui apa sih kerja-kerja KPU pasca tahapan saat ini. Rupanya salah satu pekerjaan KPU yang secara terus-menerus dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih. Ini sangat penting sekali. Ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka secara otomatis harapan kita juga masyarakat dapat mengetahui secara pasti apa sih PDPB ini begitu ya. Dengan kemudian pada saat pemilihan atau pencoblosan baru kemudian bicara DPT. Nah, kenapa kemudian ini menjadi sangat penting?
agar semua kita bisa pastikan secara langsung. Artinya bukan hanya dari KPU itu sendiri, Iya. tapi masyarakat juga bisa memastikan secara langsung dengan mengecek yang bersangkutan itu terdata di mana. Itu bisa dipastikan sendiri melalui cek DPT online. Cek DPT online masih bisa diakses ya Pak ya, ternyata cek DPT online itu ya. Ya, betul sampai sekali. dengan saat ini. Jadi cek DPT ya, cek DPT online ini dapat dilakukan hingga saat ini. Itu sebagian daripada keterbukaan kita untuk kemudian semua masyarakat bisa mengetahui itu. Nah, dari masyarakat bisa mengecek keterdaftaran dia sebagai pemilih atau tidak, nah baru kemudian bisa muncul tanggapan tadi. Jika ditemukan tidak sesuai kan kemudian dia pasti merasa oh ini kurang pas begitu ya. Tidak sesuai gitu, berarti ada Tidak tanggapan sesuai. masyarakat lagi masuk nih. Harapannya muncul lah itu tanggapan Iya. masyarakat. Nah ini kemudian kita saat ini berharap ada tanggapan masyarakat supaya inilah upaya kerja-kerja keterbukaan kita yang juga melibatkan langsung masyarakat melalui informasi-informasi atau layanan yang kita sediakan. Saat ini KPU Kota Balikpapan sangat terbuka sekali, baik masyarakat itu bisa langsung datang ke KPU atau bisa melalui media online. Media online ya. Media online. Silakan masyarakatnya untuk mengecek IG KPU Kota Balikpapan, di situ kita sediakan. Oke. Baik itu tanggapan ataupun pelayanan-pelayanan lainnya di situ, begitu. Baik, teman pemilih, demikian hari ini podcast kita kali ini terkait dengan PDPB. Kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Balikpapan. Untuk teman pemilih yang ingin perbaharui datanya ataupun ingin memberikan informasi terkait dengan data keluarga ataupun ada perubahan data di keluarganya, bisa langsung ke Cek DPT online. DPT online ataupun dapat memberikan tanggapan masyarakat, dapat melihat di akun media sosial KPU Kota Balikpapan, IG KPU Kota Balikpapan. Oke. Sampai di sini dulu Pak ngobrol santai kita. Terima kasih Pak Makta. Teman pemilih jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube KPU Kota Balikpapan. Terima kasih untuk teman pemilih. Jumpa lagi kita di episode berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.